pada Microsoft Access. Nah, sebenarnya materi ini merupakan materi yang sangat sederhana, materi dasar. Namun dalam materi ini kita dapat kembangkan menjadi aplikasi yang lebih baik. Nah, untuk caranya atau tutorialnya silahkan perhatikan pada video ini. Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Kembali pada kesempatan ini kita akan belajar Microsoft Access dan tema pembelajaran kita adalah membuat import data otomatis, ekspor data otomatis, dan mengosongkan data pada tabel Microsoft Access juga secara otomatis melalui sebuah form. Nah, untuk tutorialnya silakan perhatikan video berikut ini. Baik, terlebih dahulu silakan kita membuat lembar kerja baru pada Microsoft Access. Kemudian pastikan bahwa database atau file Microsoft Access yang kita buat kita simpan pada directory D. Sebagai contoh, di sini saya menyimpan pada directory D di folder app export import. Nah, boleh di directory E atau di directory yang lain, pastikan kita mengingat directory tersebut karena directory tersebut atau tempat penyimpanan database tersebut yang nantinya akan kita masukkan di dalam kode program untuk mengimport data. Nah, kemudian pada lembar kerja baru tersebut atau database Microsoft Access, silakan tambahkan satu buah tabel. Nah, di sini saya menggunakan sebuah tabel dengan nama T peserta. Kemudian, untuk desain tabel peserta adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini saya menggunakan NISN dengan data tipenya adalah short text. Kemudian untuk panjang karakternya atau file size-nya, ini kita bisa sesuaikan. Nah, di bagian NISN ini, di sini saya jadikan primary key-nya. Kemudian nama, ini data tipenya adalah short text. Setelah itu NIS, juga short text. Kemudian jenis kelamin juga short text. Nah, apabila kita sudah mendesain field pada tabel peserta, ini kita simpan. Nah, kemudian kita tutup. Tahapan selanjutnya kita harus membuat form. Nah, tujuan kita membuat form di sini agar proses untuk ekspor ataupun import data ke dalam tabel peserta dilakukan secara otomatis melalui form yang kita buat. Silakan pilih menu Create, kemudian pilih Blank Form. Kemudian pada form 1 ini, silakan diklik kanan lalu pilih Design View, pilih menu Design, lalu tambahkan sebuah button. Nah, button ini akan kita gunakan untuk proses import data ya. Nah, apabila di sini muncul Command Button Wizard, ini kita cancel karena kita tidak menggunakan proses yang disediakan, namun kita akan menggunakan kode builder. Nah, kemudian terlebih dahulu kita ganti captionnya menjadi import data. Kemudian klik kanan pada button tersebut, lalu pilih build event. Kemudian pada pilihan buildernya silakan pilih kode builder, lalu pilih OK. Nah, di bagian private subcommand O ini atau 0, silahkan kita tambahkan kode program sebagai berikut. Nah, pada bagian kode program ini berfungsi untuk mengambil patch dari directory D di dalam folder app export import tpeserta.excel ya. Nah, tpeserta.excel ini berdasarkan data yang diambil dari hasil ekspor ya. Jadi ekstensinya adalah XLS. Nah, kemudian apabila
data atau file ini tidak berada pada folder yang sudah ditentukan, maka nanti akan muncul sebuah pesan atau konfirmasi bahwa file tidak ditemukan. Kemudian, source code atau baris kode program selanjutnya adalah sebagai berikut. Nah, ini bertujuan untuk memverifikasi keberadaan file Microsoft Excel tersebut ya. Nah, apabila kita sudah menuliskan kode program ini dengan benar, selanjutnya kita tekan button simpan ya. Seperti ini, kita klik saja. Nah, kemudian di bagian ini juga nanti akan diminta untuk menentukan nama formnya ya. Sebagai contoh, di sini saya akan buat namanya form import export ya. Kemudian kita pilih OK. Oke, yang ini kita tutup. Sekarang kita kembali ke form import export. Kemudian selanjutnya kita akan membuat button untuk export data. Nah, sebelum membuat button untuk export data, terlebih dahulu kita akan membuat makronya. Nah, penjelasan untuk export data ini juga pernah saya bahas pada video saya sebelumnya. Nah, bisa dicari ya. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali. Nah, silakan pilih menu Create, kemudian pilih makro. Nah, lalu di bagian makro optionnya ini, di sini kita akan mencari pilihan Export with Formatting. Nah, kemudian di bagian objek tipenya ini, data yang kita ekspor itu adalah tabel. Nah, kemudian silahkan pilih objek name-nya. Objek name-nya ini adalah T peserta. T peserta ini adalah nama tabelnya ya. Nah, kemudian untuk output formatnya, silakan kita pilih yang Excel 97, Excel 2003, seperti ini ya. Nah, ini kita pilih. Kemudian untuk output filenya, nah ini kita dapat kosongkan saja ya. Nah, setelah itu, apabila di sini sudah kita tentukan untuk auto startnya, kita pilih yes saja. Nah, apabila di sini sudah kita tentukan, kemudian ini kita simpan, klik kanan, pilih save. Lalu di sini kita buat namanya export Excel. Kemudian kita pilih OK ya. Nah, kemudian export Excel ini dapat kita tutup. Nah, baru pada form 1 ini kita beralih ke menu desain lalu tambahkan sebuah button ya. Nah, button ini kita gunakan untuk memanggil fungsi makro tadi ya yang kita buat. Nah, di bagian ini kita abaikan saja command button wizard-nya. Kemudian bagian caption-nya silahkan kita rubah menjadi export data. Nah, kemudian klik kanan, lalu pilih build event. Setelah itu kita pilih macro builder. Kemudian OK. Nah, lalu di bagian ini kita pilih run makro ya. Kemudian di bagian makro name-nya ini kita rubah menjadi export Excel. Nah, setelah itu kita simpan ya, lalu kita tutup. Nah, kemudian kita akan coba jalankan untuk bagian yang pertama ini. Kita mulai dari export dulu. Ini kita simpan, kemudian kita pilih form view. Kita akan ekspor datanya ya. Nah, tapi sebelum data ini diekspor, pastikan kita sudah menyimpan data pada tabel peserta. Sebagai contoh di sini saya sudah menyimpan 3 buah data ya.
3 buah data ini yang akan saya gunakan. Nah, kemudian saya tekan export. Nah, ketika kita menekan export, kita akan diminta untuk mengarahkan file daripada tabel peserta ini ke dalam sebuah folder. Nah, sebagai contoh di sini saya akan letakkan pada data D ya, app export import. Saya akan letakkan di sini. Namanya adalah T peserta. Kemudian saya tekan OK. Nah, perhatikan secara otomatis data yang berada pada tabel di Microsoft Access juga akan terekspor ke dalam bentuk Excel. Nah, sekarang kita perhatikan di directory D, di file atau di dalam folder app export import yang saya buat. Di sini sudah muncul secara otomatis tabel T peserta. Nah, sekarang kita akan menggunakan hasil ekspor ini sebagai template untuk mengimport data baru ke dalam tabel di Microsoft Access. Nah, sekarang kita akan buka Microsoft Excel ini ya, contohnya sebagai berikut. Nah, karena di sini hasil ekspornya tersedia 3 buah data, dan data ini sudah ada di dalam tabel Microsoft Access, maka data ini tidak dapat kita import, karena kalau kita import maka akan terduplikat. Nah, sebagai contoh, agar tidak terduplikat, maka data-data ini akan saya hapus. Nah, ini akan saya hapus ya. Kemudian saya akan ganti dengan data baru, misalnya contohnya seperti ini. Baik, ini dia hasil data yang saya tambahkan. Jadi ada sekitar lumayan banyak ya. Sekitar 364 data yang akan saya tambahkan pada Microsoft Access. Nah, ini harus kita simpan ya. Nah, kemudian kita tutup. Setelah itu kita kembali ke Microsoft Access-nya. Nah, kemudian kita jalankan form import exportnya. Nah, seperti ini, dan kita lihat terlebih dahulu di bagian tabel pesertanya. Di sini ada 3 buah data ya. Nah, sekarang saya akan tutup. Sekarang saya akan menekan tombol import data. Nah, kode programnya adalah sebagai berikut. Memanggil fungsi SQL yaitu delete atau menghapus dari T peserta. T peserta ini adalah nama tabel yang berada pada Microsoft Access-nya. Nah, apabila kita sudah menuliskan kode program seperti ini, jangan lupa kode builder ini harus kita simpan. Nah, ini kita tutup. Nah, ini juga kita tutup ya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Nah, kemudian ini kita simpan juga. Sekarang kita akan lihat tabel pesertanya terlebih dahulu. Nah, di sini datanya masih ada ya. Sekarang kita akan jalankan. Kita pilih kosongkan table. Nah, perhatikan di bagian ini akan muncul konfirmasi apakah kita akan menghapus seluruh data yang berjumlah 367. Apabila kita menekan yes, maka proses akan dilanjutkan. Kita tekan yes saja. Nah, kemudian kita akan cek tabel peserta. Nah, tabel pesertanya kosong. Kemudian kita akan masukkan kembali ya data yang tadi kita hapus. Pilih saja import data. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita cek ya tabel pesertanya. Data berhasil dimasukkan. Ya, demikian ya bagaimana proses import data maupun ekspor data secara otomatis menggunakan form Microsoft Access. Nah, karena ini materinya adalah materi yang sederhana dan merupakan materi dasar,
materi ini bisa kita kembangkan ke aplikasi yang lebih baik. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.